Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin muliakan Allah SWT, kita ini adalah hamba-hamba Allah. Tidak ada seorang pun yang merasa pernah membuat dirinya sendiri. Semua orang berakal pasti faham bahwa dia ini sebetulnya hanyalah hamba Allah. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Tidak ada orang yang punya perasaan pernah menciptakan dirinya sendiri. Semua orang berakal akan menyimpulkan kalau dia mau berpikir bahwa dia ini adalah hamba Allah. Tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Tidak ada satu pemerintahan pun, satu raja pun yang mengaku pernah menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan daratan, menciptakan lautan. Semua orang yang berakal waras akan punya pemahaman bahwa dia tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala manusia ini dalam kelalaian. Sebetulnya ini perkara ini sudah jelas, ini manusia itu lalai. Ada yang lalainya biasa, ada yang lalainya itu luar biasa. Lalai tidak sempat berpikir bahwa dia ini hamba Allah, nggak sempat mikir. Yang dipikir bagaimana saya makan, bagaimana saya minum, bagaimana saya membuat rumah. Gak sempat mikir perkara ini. Ada yang lalainya itu meningkat sampai betul-betul lupa kepada Allah, bahkan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada manusia itu yang ngaku jadi Tuhan, kayak Fir'aun. Sehingga iblis pun heran melihat Fir'aun. Iblis itu katanya pernah datang kepada Fir'aun. Fir'aun, kamu inilah apa? Saya ini umur saya itu sudah ribuan tahun. Pengalaman saya bumi langit. Surga neraka saya lihat, tapi saya ini untuk jadi hamba Allah aja nggak diterima oleh Allah itu.
Jadi hamba aja saya ini nggak diterima, dianggap hamba yang tidak baik. Nah kamu itu loh, lahirnya kapan kamu itu? Kok bisa ngaku jadi Tuhan itu loh? Kok hebat betul kamu itu? Itu pasukan kamu, katanya iblis pada Firaun. Tak tiup sekali aja udah mati semua itu. Saya ini ngaku jadi hamba pun nggak diterima oleh Allah. Lah kok kamu ngaku jadi Tuhan itu loh? Jadi semulaikan Allah Ta'ala, itulah manusia semulaikan. Kalau sudah lupa itu, nggak karu-karuan namanya manusia itu. Betul-betul sangat aneh. Maka semulaikan Allah telah mengutus para nabi, para rasul, yang terakhir adalah Nabi Agung Muhammad SAW, untuk mengingatkan manusia, kamu itu hamba Allah. Kamu itu miliknya Allah. Tidak ada kesuksesan, tidak ada keselamatan bagi kamu selain dalam tunduk taat kepada Allah. Kamu ini berhajat kepada Allah setiap detik, setiap saat. Tidak ada jalan selamat buat kamu kecuali ke dalam tunduk kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Itulah diantara yang dimaksud dengan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maksudnya yang disembah hanya Allah, menghambakan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah siang dan malam. Tuflihu, maka kamu akan sukses. Siapa saja, manusia siapa saja, di mana saja, kok dia merasa bahwa dia akan sukses tanpa tunduk kepada Allah, mengabdi kepada Allah, sebetulnya di ini adalah keliru, bodoh. Dia ini sebetulnya sedang dalam usaha untuk menghancurkan diri sendiri. Kapan saja kok ada rasa saya bisa sukses tanpa Allah, sebetulnya kita ini sudah dalam jurang kehancuran. Kita tidak mungkin akan bisa selamat, tidak mungkin akan bisa sukses, tidak mungkin akan bisa mulia, tidak mungkin bisa mendapatkan kebaikan apapun tanpa kita ini tunduk, taat, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini. Ini sudah pasti ini malaikat utara. Nah, ada makhluk yang namanya iblis, itu suka membisik-bisikkan dalam hati manusia itu bahwa tanpa taat tuh bisa sukses, bisa selamat, bisa bahagia. Dalam maksiat itu ada kesenangan, kegembiraan. Itu tipuan iblis. Maka sebelum kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, dan di bumi itu beliau akan berhadapan dengan iblis, maka beliau itu di surga dikasih latihan dulu oleh Allah. Iblis itu diizinkan oleh Allah untuk bisa masuk surga. Bisi-bisi mbah kita bahwa di dalam meninggalkan perintah Allah akan ada kebahagiaan, akan ada kesuksesan. Waktu itu mbah kita dilarang oleh Allah untuk makan
buah khuldi. Tapi iblis itu bisik-bisikkan, kalau kamu makan itu justru nanti umur kamu panjang dam. Tapi kalau kamu nggak makan, nanti umur kamu malah pendek, kamu malah susah mati. Kalau kamu makan, nanti umur kamu panjang, kamu jadi seperti malaikat. Ya kalau tidak, nggak akan umur panjang kamu. Terus iblis itu bisik-bisikkan begitu. Ini lakuma laminan nasihin. Dia mengatakan kepada mbah kita Adam dan istrinya Hawa, saya ini cuman niat baik aja loh, demi masa depan kamu itu. Kalau kamu nanti nggak makan buah khuldi itu, masa depan kamu suram. Kalau makan itu masa depan kamu cerah. Lah, mbah kita itu nggak ngira ada orang nipu, itu nggak ngira, karena beliau itu kumpulannya itu orang-orang baik terus, makhluk-makhluk baik, malaikat, nggak pernah ada orang nipu. Nah, iblis itu pertama kali makhluk yang nipu, maka dikira tenan kira-kira ini. Maka hati-hati subhanahu wa ta'ala. Dan ini tipuan iblis zaman dulu, tipuan iblis sampai sekarang itu sama saja. Pokoknya kalau kamu mengamalkan perintah Allah itu susah, kalau tidak mengamalkan perintah Allah enak, masa depan cerah. Jadi kalau kamu mengamalkan agama Allah malah susah nanti kamu. Dan kalau kamu tidak mengamalkan agama Allah, gembira, enak. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan harapan-harapan bohong kepada manusia itu. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni. Syaitan itu menakut-nakuti orang, maka Allah mengatakan janganlah kamu takut sama syaitan, takutlah kepada aku. Syaitan lo punya apa sebenarnya? Syaitan itu nggak punya apa-apa, tapi punyanya satu tok, nakut-nakuti orang. Dia tidak punya senjata, dia tidak punya bedil, dia tidak punya apa-apa, tapi nakut-nakuti terus, akhirnya orang jadi pada takut. Dia tidak punya diwe, nggak punya apa-apa setan itu, tapi sukanya ngiming-ngiming terus, ngiming-ngiming, sehingga orang tuh pengen, padahal setan nggak punya apa-apa, cuma ngiming-ngiming tok. Kamu ikut saya nanti dapat duit, kamu ikut saya dapat laba besar, kamu ikut saya dapat senang. Tapi setan sendiri nggak punya apa-apa, melarat nggak punya apa-apa. Tapi karena dia ini istiqomah nakut-nakuti orang pada takut. Karena istiqomah dia ini ngiming-ngiming orang, akhirnya pada pengen semua, padahal nipu aja semuanya. Coba semakan, semua itu kan dunia itu cuma eming-eming saja. Yang punya segalanya itu hanya Allah. Sebetulnya yang berhak untuk ngiming-ngiming itu hanya Allah. Dia yang punya segalanya. Yang berhak menakut-nakuti juga hanya Allah. Dia yang bisa mencelakakan. Adapun setan dan pasukan-pasukannya dan seluruh manusia itu nggak bisa buat apa-apa tanpa Allah. La haula wala quwata illa billah. Nakut-nakuti tapi tidak bisa mencelakakan, ngiming-ngiming tapi juga tidak punya apa-apa. Maka kalau kita ini diiming-iming sama syaitan, ingatlah bahwa Allah telah mengiming-iming kita dengan yang lebih besar. Kalau kita mengamalkan agama Allah, Allah berjanji kepada kita, hidup kita akan barokah,
setelah itu akan masuk surga Allah SWT. Kalau setan itu atau teman-temannya, pengikut-pengikutnya nakut-nakuti kita, kalau kita amal agama akan susah, nggak usah takut, mereka nggak punya apa-apa, nggak bisa mencelakakan kita. Allah telah menakut-nakuti kita dan Dia yang maha kuasa. Kalau tidak mengamalkan agama, maka kita di dunia ini akan dikasih oleh Allah ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Bukan rumah yang sempit, kehidupan yang sempit. Walaupun rumahnya luas, ya, sawahnya luas, tapi sumpek terus, itulah namanya kehidupan yang sempit. Walaupun pagi hiburan, sore hiburan, malam hiburan, tapi tetap saja nggak pernah bisa tenang. Itu di dunia. Orang yang meninggalkan agama, Allah akan kasih kehidupan yang sempit, seperti kehidupan orang-orang kafir itu. Hiburan siang malam. Kenapa? Karena hati mereka tidak pernah tenang, tidak pernah tentram, maka perlu hiburan siang dan malam, perlu minuman keras siang dan malam. Nah, karena apa? Hatinya panas sebenarnya. Hatinya panas, karena panas perlu pendingin. Nah, tapi kalau hatinya sudah dingin, nggak perlu didinginkan lagi. Itulah orang-orang iman. Dan kemudian setelah itu mereka di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka, seburuk-buruknya tempat. Ini ancaman dari Allah yang bisa mencelakakan, yang bisa menyelamatkan. Nah, kalau ancaman dari makhluk itu gak usah takut semuanya kan. Ancaman dari makhluk itu, makhluk nggak bisa apa-apa, cuman ngancam tok aja. Iming-iming dari makhluk juga nggak usah pengen, iming-iming tok saja. Pada hakikatnya tidak akan ada perkara yang terjadi apapun tanpa Allah. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, kalau ada orang itu mau membacok kamu dengan pedangnya, kamu jangan takut pedang, karena pedang itu tidak bisa apa-apa kalau tidak digerakkan oleh tangan. Maka yang mestinya kamu takuti itu jangan pedangnya, tangannya itu. Tapi kalau kamu lihat, tangan pun tidak akan bergerak kalau tidak diperintah oleh otak. Maka yang kamu takuti otaknya, jangan tangannya. Jadi kalau kamu pikir juga, otak itu pun juga tidak akan merintah bacok kalau hatinya nggak mangkel sama kamu. Maka yang kamu takut itu hatinya, jangan otaknya. Hati itu pun kalau kamu pikir, kalau nggak ada nyawanya juga nggak ada bisa mangkel. Yang kamu takut itu nyawanya. Kalau dia mati, masa kamu takut sama orang mati? Bisa bacok kamu orang mati? Nggak bisa. Yang kamu takut itu nyawanya, jangan orangnya. Sedangkan nyawa itu loh juga nggak usah kamu takuti, karena nyawa itu datangnya dari Allah. Kalau Allah kasih nyawa, ya dia akan bergerak. Kalau Allah tidak kasih nyawa, dia tidak akan bergerak. Maka takutilah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Manusia itu seperti boneka-boneka, kata Imam Ghazali, ini boneka-boneka yang ditarik oleh benang-benang kecil, yaitu benang-benang kudrat Allah, yang dia tidak bisa bergerak apapun yang kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun yang galak, apa yang beliau buat? Inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Aku berlindung kepada Allah agar Allah menyelamatkan aku dari kamu. Tuhanku, Tuhan kamu adalah Allah. Yang ciptakan kamu, ciptakan saya Allah.
Maka ya Allah yang menciptakan Fir'aun ini, lindungilah aku dari Fir'aun. Maka Fir'aun nggak bisa berbuat apa-apa kepada Nabi Musa. Bayi-bayi disembelih, siapa-siapa dimarahi. Tapi kalau sudah berhadapan sama Nabi Musa, nggak bisa berkutik, nggak bisa apa-apa. Dia kenceng-kenceng, berak-berak karena ketakutan pada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa itu nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Fir'aun, bahwa pasukannya Fir'aun, bahwa siapa saja tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. La ilaha illallah. Nah, kalau orang itu sudah punya keyakinan begini, bergantung hanya kepada Allah, nanti menghadapi masalah apa saja Allah akan tolong. Tapi kalau kita ini masih ada rasa takut kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan makhluk itu menguasai kita, menyengsarakan kita. Maka satu saat ada rombongan haji. Di situ ada Sayyidina Abdullah bin Umar. Rombongan ini berjalan di padang pasir, tahu-tahu berhenti. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar tanya, ada apa kok berhenti? Naik unta semua. Di depan ada harimau dekem di tengah jalan. Oh, maka Sayyidina Abdullah bin Umar ini turun dari untanya, kemudian mendatangi harimau tadi dipegang telinganya, dah nyingkir sana, nyingkir katanya. Kemudian setelah harimau itu nyingkir, beliau mengatakan, shadaqa Rasulullah, katanya. Rasulullah benar. Maka orang-orang tanya, apa maksudnya? Dulu Rasulullah mengatakan, yang akan dikuasakan oleh Allah kepada anak Adam itu adalah makhluk-makhluk yang anak Adam takut kepadanya. Seumpama anak Adam tidak takut kecuali kepada Allah saja, maka tidak ada makhluk apapun yang akan bisa menguasai dia. Maka saya malu, hai harimau, kalau saya takut kepada kamu, katanya Abdul bin Umar itu. Saya malu kalau takut pada kamu. Kamu itu makhluk Allah yang menggerakkan Allah. Kalau ditafsirkan itu begitu. Kok saya takut sama kamu? Takut kepada Allah. Katanya para ulama, orang yang takut kepada makhluk itu pinter anjing. Anjing itu kalau ada tongkat, dia tidak takut. Karena dia tahu tongkat nggak bisa bergerak. Tapi kalau tongkatnya sudah dipegang orang begini, langsung lari, namanya anjing itu. Nah, begitu juga subhanahu wa ta'ala, makhluk-makhluk ini sebetulnya itu dipegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita takuti makhluk, berarti pinteran anjing katanya. Terserah Allah, kalau makhluk itu dijadikan oleh Allah membahayakan kita, ya jadi bahaya. Kalau Allah SWT menjadikan makhluk itu bermanfaat untuk kita, ya jadi manfaat. Allah berjanji kalau hati kita tawakal, bergantung hanya kepada Allah, maka makhluk apapun Allah akan jadikan tidak apa-apa buat kita, insyaallah. Maka Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa pada Nabi Musa. Namrud tidak bisa berbuat apa-apa kepada Nabi Ibrahim. Allah tolong, karena apa? Ada sifat tawakal yang sempurna, bergantung kepada Allah yang sempurna. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah saja. Inilah sebenarnya kewajiban kita yang pertama. Inilah langkah pertama menuju kesuksesan. Kita ingin sukses apapun tanpa lewat jalan ini, kita tertipu sebenarnya. Kesuksesan itu langkah pertama harus ini dulu, kenal kepada Allah dulu, tawakal kepada Allah dulu, baru mungkin sukses.
Kalau orang merasa bisa sukses dengan dunia tanpa yang menciptakan dunia, maka dia ini bodoh. Kalau orang merasa akan bisa sukses dengan makhluk tanpa yang menciptakan makhluk, bodoh sama mereka. Kalau orang itu merasakan sukses dengan manusia tanpa Tuhannya manusia, bodoh. Maka semulaikan Allah Ta'ala, ini harus kita hilangkan betul dari hati kita ini. Tidak mungkin saya sukses tanpa saya hubungan baik dengan Allah, tanpa yakin kepada Allah, tanpa tunduk kepada Allah, tanpa merengek kepada Allah, tanpa la ilaha illallah. Itu sebetulnya itu. Ini perlu kita ulang-ulang sampai kita ini faham betul. Setelah faham sampai tertanam dalam hati, setelah tertanam dalam hati timbul buahnya. Setelah tertanam itu timbul buahnya. Iman itu seperti pohon malaikat, udah ditanam nanti tumbuh, timbul buah. Begitu juga iman malaikat. Kalau yakin pada Allah ini mancep dalam hati, timbul buahnya. Apa buahnya? Tawakal pada Allah, bergantung kepada Allah. Oh, ini berarti iman kita ini sudah hidup ini. Kalau iman tapi bergantung kepada yang lain, ya ini berarti iman kita ini belum tumbuh baik. Kalau iman ini masuk dalam hati, semulaikan Allah, timbul ketundukan, tunduk kepada Allah, merengek kepada Allah, doa kepada Allah. Iman kok tidak timbulkan tunduk, berarti imannya ini masih belum tumbuh dengan baik. Kalau iman ini masuk dalam hati, tumbuh sifat sabar. Karena apa? Semua sudah diatur oleh Allah. Kalau saya tidak sabar itu mau lari kemana? Dalam satu hadis qudsi dikatakan, siapa yang tidak sabar dengan ujian-ujian yang aku buat, tidak ridho dengan keputusan-keputusan yang aku tentukan, hendaklah dia keluar dari bumi, dari langit, carilah Tuhan selain aku, katanya. Mau lari kemana? Memang kamu itu hamba Allah, mau lari kemana? Tidak ada jalan lain kecuali sabar. Jadikan sehat ya sabar, jadikan sakit ya sabar, jadikan kaya ya sabar, jadikan miskin ya sabar. Oh, yang ngatur Allah harus bagaimana saya? Kalau nggak sabar nanti malah bahaya. Ini kalau iman masuk dalam hati, orang timbul sifat sabar. Bahkan kalau iman itu masuk dalam hati, timbul sifat syukur, gembira, dijadikan apa aja gembira, seneng aja. Karena Allah sudah maha bijaksana, maha tahu. Jadikan begini ini seneng, yang ngatur Allah nggak seneng gimana? Nah, ini tandanya iman itu masuk dalam hati. Kalau iman itu masuk dalam hati, tumbuh malaikat Allah Ta'ala, maka pasti akan timbul kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, timbul kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dialah makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah. Maka mesti kalau orang itu iman, cinta sama Nabi, mesti itu. Maka para sahabat itu semuanya kan ada apa-apa itu teringat Nabi. Dalam keadaan gembira teringat Nabi, dalam keadaan susah teringat Nabi, dalam keadaan sakaratul maut teringat Nabi. Itu tandanya iman itu betul. Sayyidina Hubaib ibnu Adi radhiyallahu ta'ala anhu ketika mau dipenggal kepalanya oleh orang-orang Mekah, apa yang beliau buat? Ingat Nabi. Ya Muhammad, katanya. Masya Allah. Sahabat Abdullah bin Umar ketika beliau sakit, kakinya kram, nggak bisa gerak,
Maka beliau mengatakan, ya Muhammad, langsung jerantal. Ya, para sahabat itu ada apa-apa tuh ingat Nabi terus. Ini tandanya orang itu imannya benar. Yakin kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam segitu itu. Kalau ini yakin pada Allah, tidak timbul cinta pada Rasulullah, itu ibaratnya pohon itu belum tumbuh, nggak ada buahnya. Pohon mandul. Nanti kalau mandul gimana kan? Pohon kok nggak ada buahnya, lama-lama gimana? Lama-lama ditebang. Oh, ini pohon mangga nggak ada buahnya, gimana? Tebang saja untuk kayu bakar. Begitu juga kalau iman nih tidak menimbulkan cinta kepada Rasulullah, yaitu iman-iman mandul, akhirnya tidak ada gunanya imannya itu. Cinta kepada Rasulullah menimbulkan cinta pada sunnah-sunnah Rasulullah, senang dengan sunnah Nabi itu. Walaupun makan lauknya sambel, pokoknya dengan cara sunnah, lebih senang daripada sate gulai tapi nggak pakai sunnah. Betul teman kan? Itu. Pokoknya kalau sudah sunnah Nabi, senang. Ini tandanya imannya benar ini kan. Yang dipikir itu bagaimana makan cara sunnah, bukan bagaimana ini makannya sate apa gulai apa rawon apa krengsengan. Itu gak penting. Yang penting makan cara sunnah. Insya Allah kan? Insya Allah. Berpakaian begitu juga, yang dipikir bukan bagaimana pantas apa tidak, bukan ikut sunnah atau tidak. Tidur yang dipikir begitu, bukan tidur itu yang penting apa pakai kasur, pakai bantal yang empuk. Ya, itu nggak penting itu. Yang penting tidur cara sunnah. Insya Allah kan? Tidur itu kalau cara sunnah kan, barokah kan. Nabi itu tidur di dekat Ka'bah, tiba-tiba dijemput malaikat Jibril, diangkat ke langit, Isra Mi'raj. Kalau kita tidur secara sunnah nanti roh kita ini akan naik ke langit kan. Begitu kata para ulama. Sehingga bangun tidur imannya tambah baik. Kalau bangun tidur kok terus terasa sumpek, tidurnya nggak pakai sunnah. Bangun tidur sumpek, males, dibangunkan temannya, tahajud, wah, kayak apa? Kamu itu pinter-pinter dewe. Saya sudah tahajud, sudah sejak kemarin saya tahajud. Ini tidurnya tidak pakai sunnah, akhirnya dibangunkan tahajud malah marah kan. Sebelum kamu lahir saya sudah tahajud, sekarang sudah tidak tahajud lagi. Insyaallah kan? Tidur secara sunnah, makan secara sunnah, hidup secara sunnah, itu tandanya iman itu benar. Kalau orang itu iman pada Allah, akhirnya tumbuh cinta pada Nabi, cinta pada sunnah Nabi, pasti juga dia akan sayang pada umat, karena umat ini semua adalah keluarganya Rasulullah SAW. Umat ini keluarganya Rasulullah, kita harus sayang pada umat Islam semuanya. Kalau kita ini melihat umat Islam kok biasa saja, ini menunjukkan iman kita kurang. Kalau kita melihat umat ini, wah ini hamba Allah nih, ini orang Islam, keluarganya Rasulullah, kita hormati dia, kita muliakan dia, ini menunjukkan iman kita lurus. Kalau kita ini melihat orang Islam tambah sumpek, melihat apa orang jelek semua, semua ngantuan semua, memang ini tandanya imannya ini tidak benar. Kalau iman kita benar, akan timbul yakin pada Allah, cinta pada Rasulullah, sayang pada umat, karena ini umat Islam semua ada keluarganya
Rasulullah SAW. Senang tuh melihat orang Islam. Selagi melihat orang Islam kok belum terasa senang, iman kita ini masih rusak. Perlu diperbaiki. Insya Allah kan? Kalau senang kepada umat, maka mesti senang dakwah. Ingin umat ini pada masuk surga, maka senang ngajak orang berkebaikan itu sewenang. Tidak membiarkan orang berbondong-bondong menuju jahanam. Dakwah siang dan malam. Para nabi, para rasul itu orang yang punya sayang pada umat yang luar biasa. Maka mereka ini menampakkan sayangnya itu dengan dakwah pada umat siang dan malam. Laila wa nahara, siang dan malam ngajak. Walaupun umatnya itu lari, umatnya marah, umatnya ngamuk, umatnya angkat pedang, ya mereka terus siang malam ngajak kepada jalan Allah. Ya sayangnya para nabi. Dan itu juga yang kita tiru. Insyaallah malaikat. Nah, untuk itu semalekan yang mau keluar 4 bulan untuk belajar menyayangi umat ini, berdiri ke selatan. Siapa yang sayang kepada umat, disayangi oleh Allah, dapat doanya Rasulullah. Yang mau keluar 4 bulan, silakan ke selatan. Alhamdulillah. Doa kepada Allah, yang bisa membangkitkan kita untuk agama itu hanya Allah. Ya Allah, tolonglah aku, bangkitkanlah aku, gunakanlah aku ya Allah untuk agamamu, untuk ridhamu, gitu ya malaikat. Silakan yang mau 4 bulan, monggo. Yang 40 hari juga semuanya, 40 hari, monggo. Yang 40 hari, monggo. 40 hari, monggo. Untuk apa keluar? Supaya dapat doanya Rasulullah, supaya kita disayangi oleh Allah, untuk membangun akhirat kita, bukan untuk kepentingan orang lain, kan ini. Ini untuk membangun akhirat kita, untuk membangun kubur kita, untuk bikin tenda di padang mahsyar kita, untuk supaya perjalanan di atas sirat lancar, supaya kita dijemput oleh Rasulullah, supaya kita minum telaga Kautsar, supaya kita masuk surga Allah bersama Rasulullah. Untuk siapa itu? Untuk saya, ya kan? Orang itu kalau untuk bangun rumahnya sendiri kan siap korban tuh semuanya kan. Nah, kamu bangun rumahnya tetangga kamu, ya bantu dikit. Nah, tapi kalau untuk rumahnya sendiri berjuta-juta dikeluarkan. Nah ini akhirat tuh yang mau nempati kamu apa tetangganya semuanya kan. Nah, yang akan masuk kubur tuh kamu apa orang lain. Nah maka semuanya kan ini untuk kepentingan saya sendiri gitu. Kalau kepentingannya awake dhewe kok abot itu piye. Nek kepentingannya wong abot ya wis ra apa-apa lah, ya rada patut. Kepentingannya awake dhewe kok abot iki piye? Monggo. Monggo 4 wulan 40 dina utawi pinten dinten mawon, monggo jumeneng nggih, monggo. Insyaallah sedaya niat Pak nggih. Niat nggih. Mengke dalu niki sedaya itikaf. Nggih. Nggih. Kanggo mbangun omahe dhewe-dhewe. Insyaallah Bang nggih. Kanggo madangi kuburane dhewe-dhewe. Kanggo gawe yub ning ora mahsyar dhewe-dhewe gitu. Kanggo nguwat sirat ben selamat sikile dhewe-dhewe. Kanggo kawin bidadari kanggo awake dhewe-dhewe. Makane mangkat dhewe-dhewe. Insyaallah.
Nek iso bareng-bareng nggih malah sae. Nek ra ning kancane ya mangkat dhewe. Nggih mboten, Pak? Walaupun kabeh wong wis mangkat, nek awake dhewe mboten mangkat, nggih kudu mangkat. Insyaallah nggih. Kabeh wong mangan, kowe dhewe urung mangan, luwe no mboten? Wong kabeh wong wis mangan, aku ora rasa mangan, ngoten? Mboten. Kang nang turu, Kang, aku urung mangan. Lah wong wis do mangan kabeh, wis gak apa-apa. Kowe nang turu ae. Aku luwen aku. Kabeh wong mangan, aku ya tetep kudu mangan. Kabeh wong metu, aku ya tetep kudu metu. Gak si metu wis akeh kok. Aku wis karek bagian delok ae. Lho. Si mlebu swarga wis akeh, aku bagian naudzubillah gitu. Itu sundi niki. Niki butuhe dhewe. Nek diceritani para nabi ku rak nabi, ceritani para sahabat ku sahabat. Lah iki apa ora pengen mlebu swarga kaya Kanjeng Nabi? Nggih pengen jane. Lah iya. Makane sing tenanan insyaallah Pak nggih. Tenanan. Nggih itikaf kabeh. Ndonga ning Gusti Allah ben Allah nuruni hidayah. Kenapa to sampean kok kesusu mulih ngene bengi ini nyapa? Neng omah ki ning apa to jane? Paling ya ning watu, kayu, ngene. Nah. Sampean betah-betahne lho Pak, sampean tah mriki itikaf. Nggih. Mengke nek bar subuh pun to. Niki mun kula peseni kok sibayan subuh men oleh dawa-dawa kok ngene. Kayak niki jam 4 wis subuh. Paling mengke mboten ngampe jam 5 wis bar bayane. Pun sampai teng sesawah cik patut ning kantor cik dereng ketinggalan. Nggih mboten? Nek sampean kesusu niku masyaallah rugi. Kita niki sakniki niki mboten enten suasana agami teng pundi-pundi niki. Lah kita sakniki teng masjid niki ndamel suasana agami, suasana etikaf, tahajud. Muga barang agami ku nek bareng-bareng dadi enteng. Nek kiambak-kiambak niku dadi abot. Kita ndamel suasana insyaallah Bang nggih. Nggih. Mun saniki tiga-tiga sekawan-sekawan mudzakarah yen napa sing diaturaken wau dibicara sing nyantol nggih. 55 444 ngoten monggo. 444 ngoten monggo.